geopolitik, nasib Palestina, hingga iuran triliunan rupiah. We're committed to ensuring Gaza is demilitarized. Ini kesempatan bersejarah, ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Saya sangat berharap Indonesia siap ikut serta. Jadi Trump itu sebenarnya membajak nama Board of Peace. Bola Liar, Jumat 30 Januari, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta menonaktifkan Kombes Edi Setianto Erning Wibowo dari posisinya sebagai Kapolresta Sleman. Buntut dari kasus suami jadi tersangka karena menewaskan jambret yang dikejarnya. KPK memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas yang sudah berstatus tersangka dalam kasus korupsi kuota haji 2023-2024. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mengatakan membuka pintu maaf untuk Roy Suryo CS. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program Berita Kompas Petang. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Nene sama saudara. Informasi pertama di Kompas Petang kami awali dari Sumatera Utara, saudara. Di mana ada seorang terdakwa kasus narkotika yang kabur usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebelumnya, jaksa telah menuntutnya dengan hukuman mati. Inilah rekaman CCTV detik-detik petugas Pengadilan Negeri Lubuk Pakam saat menghentikan seorang terdakwa kasus narkotika yang kabur setelah menjalani persidangan. Pelaku kabur menggunakan sepeda motor yang diduga dikendarai temannya. Meskipun sudah dihalau, pelaku berhasil kabur. Kepala Seksi Intelijen Kejari Deli Serdang, Andi Sitepu mengatakan, setelah sidang selesai dan terdakwa berusaha melepaskan borgol dan juga kabur, saudara. Saat ini, Kejari Deli Serdang bersama dengan polisi masih mencari keberadaan terdakwa kasus penyelundupan narkotika yang kabur. Sebelumnya, saudara, terdakwa dituntut hukuman mati. Irwansyah berhasil diamankan. Sedangkan Salihin yang sudah terlebih dahulu kabur, begitu kejaran, ternyata di depan ada sepeda motor sebanyak dua sepeda motor yang ada di situ. Si Salihin ini langsung naik ke atas sepeda motor, dilakukan pengejaran oleh petugas kita, namun akhirnya kehilangan jejak. Kita bergeser ke Jakarta, saudara. Truk trailer pengangkut peti kemas terguling di Cilincing, Jakarta Utara hingga menimbulkan kemacetan arus lalu lintas sepanjang 8 km. Kemacetan terjadi di ruas Jalan Raya Cakung, Cilincing, Jakarta Utara akibat kecelakaan truk trailer pengangkut peti kemas. Kendaraan yang didominasi trailer pengangkut peti kemas dari arah Tanjung Priok menuju Cakung sama sekali tak bergerak karena peti kemas berisi pakan ternak masih berada di tengah ruas jalan hingga menimbulkan kemacetan. Polisi menurunkan satu alat berat untuk mengevakuasi peti kemas. Pengendara bilang terjebak macet selama 6 jam. Insiden kecelakaan terjadi diduga akibat sopir truk trailer berusaha menghindari kendaraan lain. Ampun,
8, 6 jam. Mau ngirim barang. Mau ngirim barang. Kesorotan lain saudara, permukiman padat penduduk di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur terendam banjir mencapai 2 meter saudara. Pegangan tali ini saudara dipasang untuk membantu warga beraktivitas di tengah banjir. Polisi juga mulai mengevakuasi warga dari rumahnya. Meski banjir melumpuhkan aktivitas, namun ada juga warga yang memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka. Banjir sudah terjadi sejak 10 hari yang lalu, namun belum sepenuhnya surut saudara. Banjir paling tinggi terjadi pada Jumat pagi disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung lantaran mendapatkan kiriman air dari Bogor dan juga tingginya intensitas hujan. Banjir tuh udah dari tanggal 20 kemarin ya, jadi kemarin udah 10 hari kan. Ketinggian paling tertinggi sekarang ini 2,25 meter. Ya. Air mulai naiknya dari kapan Pak? Dari Kamis atau memang baru tadi? Emang dari kemarin ya udah mulai naik, tapi sempat surut di kisaran 1 meter. Tapi jam 2 tadi pagi naik lagi hingga saat ini. Banjir juga kembali merendam permukiman warga di Kota Bekasi, Jawa Barat saudara. Ketinggian air kembali naik hingga lebih dari 1 meter. Ketinggian banjir ini saudara membuat warga harus beraktivitas menggunakan perahu karet. Warga mengaku air mulai naik dan meluap ke permukiman mereka sejak Jumat dini hari. Padahal pada Kamis sore banjir sempat surut dan mereka mulai membersihkan rumah mereka saudara. Meski telah disiapkan lokasi pengungsian, sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 rumah masing-masing. Banjir ini banjir kiriman dari Hulu Bogor, yang kadang-kadang bisa jadi 1 minggu itu nggak kehitung. Kalau memang debit airnya tinggi ya emang begini, mau nggak mau kita yang rumahnya di pinggir kali pasti kena dampaknya. Ketinggian sekarang berapa Pak? Ketinggian sekarang hampir 600. Ketinggian kalau rumah warga ada semeter Pak? Sedada, tidak sedada, kalau yang paling bawah sedada. Permukiman warga di Cililitan Kecil, Keramat Jati, Jakarta Timur juga tak luput diterjang banjir saudara. 3 RW di permukiman ini saudara terendam banjir sejak Jumat pagi dengan ketinggian banjir pada Jumat siang sudah mencapai 2 meter lebih. Warga pun menggunakan perahu karet untuk beraktivitas dan mengevakuasi warga. Banjir terjadi akibat luapan Kali Ciliwung. Warga hingga saat ini belum mendapatkan bantuan. Dan ini adalah pantauan udara saudara, kondisi banjir di 2 desa di Pamanukan, Subang, Jawa Barat, dampak dari meluapnya sungai Cipunagara saudara. Tercatat lebih dari 4.000 warga mengungsi di sejumlah tempat pengungsian sejak Jumat pagi. Dan saat ini air merendam permukiman warga terus naik dengan ketinggian bervariasi 50 cm hingga 1 meter lebih. Karena air ini merupakan limpahan dari sungai Cipunagara yang terus mengalir deras ke permukiman warga saudara. Wilayah terparah yang terdampak banjir adalah Desa Mulyasari dan juga Desa Pamanukan. Polisi Satuan Sabara Polres Subang mengevakuasi ibu yang baru melahirkan dan bayinya di lokasi banjir. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena perahu penyelamat nyaris hanyut dan juga terbalik terbawa arus. Setelah berjibaku menerobos derasnya air banjir saudara, ibu dan juga sang bayi bisa diselamatkan ke lokasi yang aman. Dan untuk mengetahui situasi banjir terkini, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Eril Wiranata dan juru kamera Febri James di Cililitan, Jakarta Timur. Dan kita juga pantau bagaimana kondisi banjir di Subang, Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV, Henry Irawan. Kita ke Eril dulu. Eril, kalau informasi terakhir tadi di Cililitan sendiri, ketinggian banjir masih hampir 2 meter begitu. Bagaimana kondisinya saat ini?
Ya, Yasir dan saudara, yang dimana saat ini saya berada di Cililitan, yang dimana banjir di Cililitan ini sudah mulai surut dan mungkin dapat ditunjukkan oleh juru kamera Febri James bagaimana situasi saat ini, yang dimana untuk warga yang terdampak ini sudah mulai bersih-bersih, dan ini merupakan titik yang terdalam ataupun terujung yang terdampak dari banjir yang berada di Cililitan, yang dimanapun sebelumnya ketinggian air ini menyentuh hingga 2 meter atau menutupi dari rumah mereka yang terjadi sejak pagi hari. Dan selain itu juga ini banjir ini juga membawa lumpur sehingga warga pun yang terdampak harus membersihkan kembali, yang dimana akibat hujan yang cukup deras sejak pagi hari. Setidaknya ada lebih dari 1 RW yang terdampak, Yasir, mulai dari 1, 2, 3, 5, dan 8. Sejak pagi hari tadi pun sudah dari warga yang terdampak ini dievakuasi menuju titik teraman seperti di Binawan. Dan mungkin saya akan sedikit bertanya kepada warga yang terdampak di daerah Cililitan ini. Halo, selamat sore Pak. Namanya siapa? Sore Pak Yaya. Pak, ini boleh diceritain mungkin Pak kronologinya seperti apa sih Pak banjir di Cililitan ini? Ya, banjir ini memang udah sampai sekitar setahun, bisa 3 kali, 4 kali setahun. Ini juga mulanya tadinya sedikit, 40 cm, menaik sampai 3 meteran. Sekitar gitu. Tadi pagi ini sejak jam berapa Pak air ini meningkat Pak? Dari malam, dari sore juga udah 40 cm, naik setengah meter lah, naik, pagi-pagi udah 3 meteran lah. Ini mungkin warga sekitar ini dipindahkan kemana Pak? Ya sebagian pada ke Binawan aja. Kira-kira dari pemerintah setempat ini apakah udah ada solusi kepada warga-warga sekitar Pak? Mengingat bahwa ini banjir sudah terulang berkali terjadi. Belum ada informasi gitu kayaknya. Makasih banyak ya Pak ya, semoga banjirnya cepat surut dan bisa beraktivitas kembali. Ya saudara, yang dimana memang banjir ini mengganggu dari masyarakat karena rumah mereka harus terendam banjir akibat dari luapan kali yang berada di Ciliwung karena hujan yang cukup deras yang berada di Jakarta ini. Yang dimana juga bahwa sebelumnya dari warga sudah dipindahkan seperti ke Binawan untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Yasir. Banjir mulai surut di wilayah Cililitan, Jakarta Timur. Kita bergeser ke Subang, Jawa Barat. Ada Henry Irawan di sana. Henry, kalau dari pantauan udara nih banjir begitu luas begitu ya, terjadi di hampir 2 desa begitu. Ketinggiannya pun tadi informasinya semakin tinggi. Kalau kondisinya saat ini bagaimana? Ya, Yasir dan juga saudara, hingga Jumat petang ini limpasan air dari luapan Sungai Cipunagara di Pamanukan Subang ini masih terus mengalir deras ke permukiman warga. Seperti yang dapat disaksikan di layar kaca bahwa di belakang saya ini limpasan air mengalir cukup deras dan sepanjang sekitar 2 atau 3 kilometer air yang meluap yang melewati tanggul Cipunagara masih terus mengalir. Hal ini terjadi karena memang kondisi debit air di Sungai Cipunagara sudah melampaui batas maksimal daya tampung sungai tersebut setinggi 740 cm. Hingga saat ini ketinggian air diprediksi akan terus bertambah. Seperti di tempat saya berdiri ini ketinggian air mencapai 30 cm, sementara untuk di permukiman warga yang ada di sebelah kanan ini ketinggiannya 1 meter hingga 1,5 meter. Kondisi banjir terjadi di Pamanukan ini kembali naik pada Jumat dini hari tadi, dampak dari curah hujan yang cukup tinggi yang terjadi pada Kamis dan Jumat dini hari, sehingga ribuan warga atau sekitar 4.000 lebih warga harus mengungsi meninggalkan rumah mereka karena memang rumah mereka mulai terendam sejak Jumat dini hari hingga saat ini. Adapun untuk para pengungsi saat ini tengah diungsikan di beberapa titik pengungsian, diantaranya di kolong jembatan flyover Pamanukan di Kecamatan Pamanukan dan masjid-masjid yang ada di tempat yang lebih aman. Ya. Banjir masih menggenangi wilayah Pamanukan di daerah Subang, Jawa Barat. Terima kasih jurnalis Kompas TV Henry Irawan atas informasinya dari Subang, dan sebelumnya ada Eril Wiranata dan juga juru kamera Febri James dari Cililitan, Jakarta Timur.
Saudara, kami akan kembali dengan informasi Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta menonaktifkan Kombes Edi Setianto Erning Wibowo dari posisinya sebagai Kapolresta Sleman. Buntut dari kasus suami jadi tersangka karena menewaskan jambret yang dikejarnya. Kepadatan lalin terjadi di kapal nelayan pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, saudara, karena alur keluar masuk kapal tertutup oleh penumpukan hingga memicu kemacetan. Selepas jeda, Kompas Petang kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saudara. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta menonaktifkan Kombes Edi Setianto Erning Wibowo dari posisinya sebagai Kapolresta Sleman. Buntut dari kasus suami yang jadi tersangka karena menewaskan jambret yang dikejarnya. Kapolda DIY pun menunjuk Kombes Rudi Yulianto yang saat ini menjabat sebagai Dires Narkoba Polda DIY menjadi pelaksana harian Polresta Sleman. Penonaktifkan ini, saudara, berdasarkan rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Polda DIY. Dalam audit ini, saudara, ditemukan dugaan lemahnya pengawasan Kapolresta Sleman sehingga proses penyidikan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menonaktifkan Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto terkait dengan temuan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Daerah dipimpin langsung oleh Pak Irwasda. Ditemukan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kapolres. Dan saya telah menunjuk pengganti pelaksana harian Kapolresta Sleman, Kombes Pol Rudi, yang sekarang sebagai Dir Narkoba. Oh ya, saya Kapolda kamu, masih Kapolda. Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Komisi 3 DPR mengkritik Kapolresta Sleman dan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman yang menetapkan Hogi sebagai tersangka lantaran pejamret yang membawa tas istrinya tewas saat dikejar. Anggota Komisi 3 DPR yang juga mantan anggota Polri, Irjen Purnawirawan Safarudin menyebut tak ada unsur pidana dalam kasus Hogi. Safarudin menilai apa yang dilakukan Hogi untuk mengejar penjamret sebagai upaya pembelaan diri. 34 penjelasannya itu lebih rinci lagi di situ. Ada penjelasan pasal 34. Ini bukan tindak pidana. Kalau di KUHP Lamu Operma, alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Membela diri, bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum. Jaksa lagi P21 juga. Anda koordinasi yang nggak benar itu. Dalam rapat di Komisi 3 DPR, Kapolresta Sleman Kombes Edi pun memohon maaf kepada publik dan mengakui kurang tepat dalam penerapan pasal yang digunakan. Pada saat itu hanya mau melihat kepastian hukum, ya. Namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pada kesempatan ini kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Mas Pak Yogi dan Ibu Arsita. Komisi 3 DPR menilai penanganan perkara hukum yang menjerat Hogi perlu dihentikan dan dievaluasi secara menyeluruh karena dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan. Hogi dan keluarga pun lega lantaran keadilan yang diperjuangkan membuahkan hasil. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia
yang sudah memberi atensi kepada kami. Alhamdulillah saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari pertama kami minta. Sebelumnya, Hogi Minaya ditetapkan sebagai tersangka usai menabrak 2 penjamret yang membawa tas istrinya hingga keduanya meninggal pada April 2025 lalu. Kasus ini sempat akan diselesaikan dengan restoratif justice setelah dilakukan proses mediasi oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Namun mekanisme restoratif justice juga sempat mendapat kritik DPR karena dinilai tak ada unsur pidana dalam kasus Hogi. Tim Liputan Kompas TV. Buntut dari kasus bela istri dijamret, suami jadi tersangka. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta resmi menonaktifkan Kapolresta Sleman, Kombes Edi Stianto Erning Wibowo. Cukupkah dinonaktifkan dan apa yang perlu dibenahi di tubuh Polri? Kita bahas bersama Komisi 3 DPR fraksi PDIP, Irjen Purnawirawan Safarudin. Pak Safarudin, selamat petang. Ya. Halo. Pak Safarudin, sebagai salah satu yang lantang mencecar Kapolres kemarin, penonaktifan sementara ini, Anda nilai ini adalah hal yang tepat atau ada hal lain yang bisa dilakukan oleh Polri sebenarnya? Ya, terima kasih Mbak. Itu di dalam KUHP yang baru, pasal 22 ayat 7 menjelaskan bahwa setiap penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya apabila melampaui atau melanggar peraturan dan ketentuan yang ada, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinannya. Nah, ini sebetulnya sudah ada bahwa penyidik itu tidak boleh sembarangan menetapkan orang sebagai tersangka. Karena kalau dia keliru di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, itu akan ada sanksi dari pimpinannya. Sanksinya apa, Pak? Itu ada sanksi administrasi, sanksi kode etik, dan sampai sanksi pidana. Kalau kasusnya seperti ini, Pak Safarudin, seperti apa gitu loh. Nah, ini kan sekarang lagi diperiksa juga oleh Propam. Nah, kalau kasusnya seperti ini, termasuk membuat gaduh, sanksi yang bisa dijatuhkan itu apa, Pak? Paling beratnya apa? Kalau sekarang itu dinonaktifkan, berarti itu sanksi administrasi yang diterapkan ya kalau nonaktif. Ya nanti kan ada dari Propam periksa segala macam saksi, bisa juga kepada kode etik nanti. Kalau di kode etik ya, bisa masuknya ke apa, sanksi ringan? Sedang berapa? Nah, itu tergantung hasil sidang etik ya, Pak. Kode etik, gitu loh. Oke, tapi sanksi ini termasuk juga penonaktifan sementara. Menurut Bapak, cukupkah untuk memperbaiki citra Polri, Pak? Ya, kita kan serahkan kepada pimpinan yang menilai seperti apa. Dan tapi ini akan bisa cukup untuk menembus juga kesalahan prosedural yang sudah dilakukan kemarin, kah, Pak? Ya, berarti kan kalau masih diperiksa Propam, berarti masih ada tindak lanjut nanti. Mungkin ke kode etik gitu. Oke. Tapi Pak, apa yang menurut Bapak bisa menyebabkan kesalahan seperti ini? Apakah karena polisi di Polres Sleman saat itu tidak mengerti kasusnya, tidak paham pasalnya, tergesa-gesa atau apa, Pak? Ya tidak paham pasalnya. Kenapa seorang korban dijadikan tersangka? Padahal ada pasal di KUHP yang baru itu, pasal 34 dan pasal 42 yang mengatakan orang yang membela dirinya, membela harta bendanya itu adalah tidak boleh dipidana. Tidak boleh dijadikan tersangka. Jadi salah menerapkan pasal. Gitu. Berarti kan harus dikasih sanksi sesuai dengan KUHP yang baru itu pasal 22 ayat 7. Oke. Nah, berarti ke depannya Pak, agar tidak ada kasus serupa seperti ini, ketika mau menerapkan pasal, polisi seharusnya mengedepankan apa dulu, mempertimbangkan apa dulu, Pak?
ya melihat sesuatu kasus itu seperti apa. Kan kita sudah jelaskan bahwa jambret itu dengan laka lantas itu merupakan satu kesatuan, bukan berdiri sendiri lalu lintas gitu. Sehingga ketika laka lantas terjadi itu itu tidak boleh dipidana karena hanya kelalaian dia, bukanlah kecelakaan lalu lintas itu berdiri sendiri. Ada kasus sebelumnya yang terjadi. Kenapa suaminya mengejar? Ya karena dia dijamret gitu, istrinya dijamret. Oke, tapi Pak Safarudin, kalau menurut Anda bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Polres Sleman setelah kasus ini, apa Pak sanksinya harus dijatuhkan itu seperti apa? Ya, kan saya sudah sampaikan tadi, itu di dalam pasal 22 ayat 7 bisa berupa administrasi, bisa sanksinya kode etik, dan bisa pidana. Nah, tergantung nanti hasil dari pimpinan. Bagaimana? Saya juga tidak bisa memberikan pantas apa yang mana gitu, karena itu kan ada pemeriksaan saksi-saksi segala macam, sehingga baru bisa dijatuhkan sanksi seperti apa. Oke, kalau begitu Pak, selain dari Polres Sleman, apa yang Anda dorong juga Anda harapkan dari Kejari Sleman? Halo? Pak Safarudin, kalau selain dari penindakan di Polres Sleman, apalagi yang Anda harapkan, Anda dorong untuk di level Kejari Sleman juga, Pak? Jadi kan kita mengharapkan bahwa ke depan ini tidak terjadi lagi di Kapolres-Kapolres yang lain. Menjadi pelajaran bahwa ketika ada suatu kasus yang terjadi harus betul-betul dilihat secara menyeluruh, komprehensif, sehingga penerapan pasal itu betul-betul sesuai dengan kejadian itu. Kalau orang itu untuk membela dirinya, ya janganlah dipidana. Makanya kan ada pasal di KUHP yang baru ini. Makanya saya katakan kemarin, bacalah itu pasal-pasal yang ada di KUHP. Oke. Keadilan di setiap kasus ini yang wajib dilakukan. Pak Safarudin, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi PDIP. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usai jeda, Saudara, Kompas Petang hadir dengan informasi Jokowi buka suara menanggapi namanya disebut dalam penyelidikan kasus korupsi kuota haji yang menjerat ex-Menak Yakut Khalil Qoumas. Saudara, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas jalani pemeriksaan perdana usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Tiba di gedung KPK pada Jumat siang, Saudara, Yakut tidak berbicara banyak saat ditanya apakah ada persiapan khusus menjalani pemeriksaan hari ini. Sementara itu ditanya akankah mengajukan pra-peradilan, ex-Menak juga tidak menjawab detail. Yakut bersama mantan staf khusus Kemenak diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembagian kuota haji yang tidak seharusnya. Dari pembagian kuota haji, 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus menjadi 50% kuota haji khusus dan 50% kuota haji reguler. Saya blok note aja. Saya akan blok note aja buat mencatat. Juru bicara KPK menyebut meski berstatus tersangka, tapi hari ini Yakut diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi kuota haji. Pemeriksaan Yakut berkaitan dengan penghitungan kerugian negara yang dilakukan auditor Badan Pemeriksaan Keuangan. Sepekan terakhir, KPK telah memanggil beberapa saksi soal penghitungan kerugian negara. Salah satunya bos travel Maktur Fuad Hasan Masyur dan mantan Menpora Dito Aryo Tejo.
menyaksikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan kuota haji penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Benar hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan kepada saudara YCQ selaku Menteri Agama 2020-2024. Pemeriksaan hari ini dalam kapasitas sebagai saksi, di mana saksi nantinya akan dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga pemeriksaan akan dilakukan oleh auditor BPK. Hal ini juga sebagaimana pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya dalam. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menanggapi namanya yang disebut dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. Jokowi menegaskan semua arahan dan perintah memang berasal dari Presiden, tapi tidak ada satupun perintah atau arahan untuk melakukan korupsi. Di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya, karena apapun program kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden, dan juga dari perintah-perintah presiden. Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, nggak ada. Tentang pemeriksaan Yakut hari ini kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Adini Anissa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Renata, setelah mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas diperiksa hari ini, adakah kemungkinan Yakut langsung ditahan? Iya, kami juga masih menunggu konfirmasi. Tadi kami sudah menanyakan kepada juru bicara KPK melalui pesan singkat, namun belum ada konfirmasi mengenai hal itu, Cindy dan juga saudara. Sehingga kami juga masih harus menunggu bagaimana hasil pemeriksaan dari hari ini. Dan kalau yang kami ketahui memang hari ini pemeriksaannya akan berfokus pada perhitungan keuangan negara, maksud kami perhitungan kerugian keuangan negara, dan karena itu juga pemeriksaan akan dilakukan oleh auditor BPK. Tadi Yakut datang sekitar pukul 1, tidak begitu banyak memberikan keterangan kepada wartawan, sempat ditanyakan apakah ia akan mengajukan pra-peradilan, namun hanya dijawab singkat, nanti, kata Yakut. Kemudian juga Cindy dan juga saudara, memang kami juga masih coba menggali begitu ya poin-poin detail apa saja yang akan digali begitu, tapi secara umum memang ini berkaitan dengan kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024. Memang KPK belum membuka secara gamblang begitu ya berapa kemudian total kerugian ini, karena memang masih dihitung. Namun beberapa waktu sebelumnya atau sepekan terakhir ini memang KPK sudah memeriksa sejumlah saksi. Di antaranya ini adalah Isfa Abidal Aziz atau Gus Alex selaku staf khusus Yakut pada hari Kamis lalu. Kemudian juga pemeriksaan ini sama, fokusnya adalah untuk menghitung kerugian keuangan negara bersamaan dengan auditor BPK. Selain itu juga mantan Menpora Dito Aryo Tejo juga turut diperiksa, dan kalau kami lihat juga ke belakang begitu ya dari KPK ini pun juga sudah menghitung 350 biro perjalanan yang sudah diperiksa oleh KPK. Kalau bisa kami ulas kembali, Cindy dan juga saudara, berkaitan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji ini, memang KPK sudah memberikan gambaran umum begitu ya, bahwa KPK menduga terdapat penyelewengan dari pembagian kuota haji, yang dimana pemerintah Arab Saudi ini memberikan 20.000 kuota tambahan untuk pemerintah Indonesia. Nah, yang menjadi masalah di sini karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, diatur bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8%, sedangkan kuota haji reguler ini ditetapkan sebesar 92%. Dengan demikian, kalau memang mengikuti undang-undang ini, maka 20.000 kuota tambahan haji itu harus dibagi menjadi 18.400 atau setara 92% untuk haji reguler, sementara 1.600 yang setara dengan 8% untuk haji khusus. Namun
pada kenyataannya Kementerian Agama ini membagi 50-50. Cindy. Renata, setelah Yakut, terus ada Bos Maktur, ada Dito Aryo Tejo juga, siapa yang rencananya akan dipanggil KPK lagi dalam waktu dekat? Kami masih mencoba akan mengkonfirmasi itu lagi, Cindy dan juga saudara, namun memang ada cukup banyak begitu pihak yang sudah diperiksa oleh KPK berkaitan dengan perhitungan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari kasus ataupun perkara penyelewengan kuota haji periode 2023-2024. Akan kami update setelah nantinya pemeriksaan dari Yakut Khalil Qomas selesai dilakukan, Cindy. Oke, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Adini Anissa, terima kasih atas laporan Anda. Saudara, kepadatan lalu lintas terjadi di kapal nelayan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara karena alur keluar masuk kapal tertutup oleh penumpukan sehingga memicu kemacetan. Babinsa yang menuduh seorang pedagang menjual es kue dengan bahan berbahaya mendapat sanksi administratif dan ditahan 21 hari karena apa yang ia tuduhkan tidak terbukti. Saudara, kepadatan kapal menghambat arus keluar masuk di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Kapal-kapal nelayan ini bertumpuk dan tersusun tidak beraturan sejak bulan November 2025. Alur keluar masuk kapal tertutup oleh penumpukan sehingga menyulitkan mobilitas kapal nelayan. Banyak kapal nelayan yang tertahan dan tidak bisa melaut. Penumpukan kapal juga menimbulkan kekhawatiran dari sisi keselamatan, khususnya evakuasi kapal apabila terjadi kebakaran. Itu sering terjadi namanya penggesekan sama sesama teman-teman, kapal begitu rame, macet, ya kan? Kita itu ya pada intinya jangan menutupin alur, itu kan ada alur keluar masuk. Nah ini udah semrawut gitu loh, alur keluar masuk palang melintang itu. Ini dari bulan November itu. Dari mulai November udah kayak begini terus. Nggak ada tindakan gitu loh. Jadi kan berharap Pak Gubernur ya sebagai pimpinan DKI nomor 1 ya bisa membantu kami orang-orang kayak gitu loh. Begitu banyak kapal yang mau berangkat ke laut itu terhalang dengannya macetnya kapal gitu. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut kemacetan disebabkan karena pemberian izin kapal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah melampaui kapasitas pelabuhan. Gubernur meminta agar tak ada lagi penambahan izin kapal baru. Selain itu, cuaca buruk juga membuat kapal tak melaut dan memarkirkan kapal di Pelabuhan Muara Angke. Karena kondisi cuaca, maka banyak kapal yang tidak melaut dan sebagian besar kemudian diparkir di tempat itu. Ada kurang lebih 2.500 kapal yang sehingga tidak bisa bergerak. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan dan memohon untuk tidak ada penambahan baru kapal dan pemerintah DKI Jakarta segera akan memperluas pelabuhan yang ada di tempat itu. Sebab kalau kemudian izin kapalnya ditambah terus lebih dari sekarang ini sudah 2.500, itu pasti akan menjadi beban bagi Muara Angke. Saudara, Babinsa yang menuduh seorang pedagang menjual es kue dengan bahan berbahaya mendapat sanksi administratif dan ditahan 21 hari karena apa yang ia tuduhkan tidak terbukti. Kodim 0501 Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada Babinsa Koramil 07 Kemayoran Serda Heri Purnomo yang sempat mengamankan Sudrajat, penjual es kue jadul lantaran dicurigai dagangannya mengandung bahan spons di Kemayoran Jakarta Pusat, saudara. Serda Heri juga ditahan maksimal selama 21 hari. Selain itu, saudara, Serda Heri dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI Angkatan Darat sebagai upaya pembinaan dan penegakan tata tertib organisasi.
Hukuman dijatuhkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai bagian dari tanggung jawab institusi agar anggota TNI menjalankan tugas sesuai etika dan norma. Melalui keterangan tertulis, Komandan Kodim 0501 Kolonel Infanteri Ahmad Alam Budiman menulis, pagi hari ini kami telah melaksanakan sidang hukuman disiplin militer terhadap prajurit kami, Babinsa 03 Koramil 07, Kemayoran Kodim 0501 JP. Hukuman yang dijatuhkan berupa hukuman berat. Dari respon. Kalau hati-hati. Maka habisin, kami telan. Saya sih mau dagang SS gue lagi. Takutnya saya mau 3 kali 4 kali aku digebuk, pakai kayu, pakai apa itu. Saya mati konyol. Pedagang es kue jadul Sudrajat mengaku sempat dianiaya Babin Kamtibmas dan Babinsa karena dituding menjual jajanan yang mengandung bahan berbahaya untuk anak. Aksi keduanya sempat viral dan mendapat sorotan dari warganet. Belakangan dipastikan es kue jadul Sudrajat tidak mengandung bahan berbahaya. Sorotan warga dan bukti yang membalikan tuduhan keduanya membuat 2 anggota Babin Kamtibmas dan Babinsa mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Sudrajat. Mungkin Pak, kita sebagai Babin Jogong Panjang, kami minta maaf dari dalam hati yang paling dalam ke Pak. Dampak perlakuan Aibtu Ikhwan dan Serda Heri membuat Sudrajat trauma karena tak hanya dituding menjual es kue dengan bahan berbahaya, Sudrajat belakangan mengaku sempat dipukuli. Ini udah dipanggil, Bang, es Bang. Taunya dia dibejek-bejek sama anaknya. Jangan itu ada racunnya. Yang bilang itu siapa ya? Anaknya dia. Datang. Marah-marah saya ditonjok cetot ya. Berapa kali Bapak dipukul? 5 kali. Disekep, dikunci sama dia. Suruh makan. Bapak emang biasa jualan di sana ya Pak? Iya, ke Kemayoran. Propam Polres Metro Jakarta Pusat memeriksa Babin Kamtibmas Kelurahan Kampung Rawa terkait kasus tuduhan terhadap pedagang es gabus bernama Sudrajat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto bilang hasil pemeriksaan sementara tidak ditemukan unsur penganiayaan. Kabid Propam Polda Metro Jaya masih mendalami apakah ada unsur kesengajaan, apakah ada penganiayaan. Tapi disampaikan tadi malam oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat tidak ada unsur penganiayaan. Tapi mungkin cara yang dilakukan oleh petugas tadi salah sehingga membuat suatu tindakan yang kontroversial. Pedagang es kue Sudrajat memang sudah mendapat permintaan maaf setelah dituduh menjual es busa. Sudrajat bahkan mendapat sepeda motor dan modal usaha dari polisi. Namun, maaf dan hadiah tak boleh mengesampingkan kesalahan yang dilakukan Babin Kamtibmas dan Babinsa terhadap Sudrajat. Tim Liputan, Kompas TV. Sorotan lain usai jeda, Presiden ke-7 Joko Widodo menegaskan akan tampil di forum pengadilan untuk menunjukkan ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM miliknya yang selama ini dituding sejumlah pihak sebagai ijazah palsu. Saudara Presiden ke-7 Joko Widodo menegaskan akan tampil di forum pengadilan untuk menunjukkan ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM miliknya yang selama ini dituding sejumlah pihak sebagai ijazah palsu. Penegasan itu disampaikan Joko Widodo kepada wartawan yang menanyakan apakah dirinya masih membuka pintu maaf bagi Roy Suryo CS terkait tudingan ijazah palsu yang kini sedang ditangani Polda Metro Jaya. Menurut mantan wali kota Solo itu, pintu maaf darinya masih selalu terbuka. Meski begitu, ia menegaskan urusan maaf-memaafkan adalah urusan pribadi. Jokowi menambahkan, proses pengadilan dalam kasus tudingan ijazah palsu akan menjadi forum bagi dirinya untuk tampil dan sekaligus menunjukkan bukti ijazah yang dijadikan hukum objek.
Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan maaf, memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, maaf memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Sementara itu, Saudara, dalam program Rosi pada Kamis malam, Roy Suryo mensinyalir Jokowi berupaya menghindari kasus ijazah ini sampai ke pengadilan. Salah satunya dengan mengupayakan agar para tersangka menyetujui penyelesaian perkara ijazah lewat restoratif justice. Selain itu, Saudara, Roy menduga SP3 yang diberikan untuk Egy Sujana dan Damai Lubis sebagai upaya Jokowi memecah belah kubu para penuding ijazah palsu. Ada banyak WA ajakan, bahkan telepon langsung ke beberapa lawyer, bahkan juga beberapa pejuang kami ya, Bu Kurnia tuh sampai diikuti sampai kamar mandi, ya gitu, didesak untuk RJ, didesak untuk mau nggak gini. Harusnya yang takut kalau orang dalam pikiran wah yang takut ke persidangan kan kami harusnya, enggak, ini justru ada pihak yang takut tuh, yang di tengah itu yang takut. Ya. Buktinya apa Anda bisa berani menuduh itu? Banyak sekali upaya yang dilakukan. Satu ya dalam sidang CLS ya, Citizen Lawsuit di Solo. Udah 3 kali ya panggilan atau undangan ke dia nggak pernah datang. Ijazahnya saja tidak ditampilkan. Ya padahal ijazahnya katanya kan ada di Polda Metro Jaya. Tapi begitu ditampilkan diminta oleh hakim si lawyernya yang ada di Solo nggak bisa, katanya masih disita di Polda. Ini gimana? Hakim tuh otoritas tertinggi. Patut diduga ada orang yang ingin memecah belah kami yang tadinya ber-8 dari 12 untuk kemudian sudah berhasil dipecah 2 ya. Kemudian yang 6 ini mau dipecah lagi sehingga nanti mungkin tinggal 3 atau tinggal 1. Lah kalau saya mau dipecah apapun, kalau saya masih tetap berani kalau saya. Saudara, jika sebelumnya kubu Roy Suryo sangat yakin jika Jokowi berupaya agar kasus ijazah ini tidak sampai ke pengadilan, kini faktanya Jokowi justru mengaku jika forum pengadilan sangat ia nantikan untuk membuktikan keaslian ijazahnya. Kita bahas bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo, Bung Ahmad Kozinudin, dan juga Sekjen Projo, Bung Freddy Damanik, yang keduanya sudah hadir di studio Kompas Petang. Selamat sore, Bung Kozin. Selamat sore. Sore, Bung Yasir. Bung Freddy. Saya ke Bung Kozin dulu nih. Boleh. Ya. Apa yang disampaikan Pak Jokowi ini seakan-akan menjawab keraguan tim Anda yang berkali-kali yakin bahwa Jokowi ternyata takut ke pengadilan. Respon Anda? Saya justru meyakini apa yang kami yakini itu makin ya menggumpal, karena apa yang disampaikan Saudara Joko Widodo itu mengandung kontradiksi. Setidaknya yang pertama, kontradiksi dengan visi politiknya bahwa dia butuh forum pengadilan, sehingga semestinya yang harus dia sampaikan adalah tidak ada maaf dan saya tunggu kalian di pengadilan. Kenapa demikian? Karena setelah dirinya memberikan maaf kepada 2 orang DHL dan ES, ternyata follow up tindakan hukumnya adalah restoratif justice, sehingga keduanya di SP3. Barang yang sudah SP3 itu tentu tidak akan mungkin sampai ke pengadilan. Artinya kalau dengan cara yang sama dia kemudian memberikan maaf, terjadi permaafan, lalu semua tersangka akhirnya di SP3, artinya itu kan bertentangan dengan visi untuk membawa ke forum pengadilan. Artinya sebenarnya Jokowi sedang berusaha untuk menghilangkan forum pengadilan itu dengan memberikan maaf jika nantinya ditindaklanjuti dengan restoratif justice dan penghentian. Yang kedua ada lagi, kontradiksinya adalah dengan pernyataan sejumlah relawannya. Relawannya selalu menyatakan bahwa khusus untuk 3 orang, Roy, Rismontiva, itu tiada maaf bagi ketiganya karena ketiganya menjadi sarana untuk sampai ke persidangan. Tapi tadi statementnya semua bisa atau berpotensi diberikan maaf, walaupun secara hukum itu diserahkan kepada penyidik. Nah, artinya kalaupun nanti secara hukum diserahkan pada penyidik ketika terjadi permaafan, itu kemudian akhirnya juga restoratif justice semua. SP3 semua berarti tidak ada forum pengadilan. Tapi yang perlu saya tegaskan bahwa tawaran ini sebenarnya tidak relevan. Kenapa? Tawaran memberikan maaf itu jika sebelumnya ada yang minta maaf. Dan orang yang minta maaf itu jika ada keinsafan, ada kesalahan. Klien kami tidak pernah memiliki kesalahan, bahkan merasa benar berjuang karena sedang mengungkap masalah bangsa. Dan yang paling penting, tidak pernah ada permintaan maaf dari klien kami kepada Saudara Joko Widodo. Oke, tanggapan dari Bung Freddy. Ya, saya rasa
untuk konteks ini bahkan di dalam banyak hal selama beliau memimpin juga Pak Jokowi itu tidak pernah ada kata takut, pernah ada kata gentar. Jadi dan statement beliau itu juga konsisten ya. Sejak awal dia bilang dia akan tampil, akan hadir di persidangan, akan menunjukkan bukti-buktinya. Kalau maaf itu juga dia konsisten sejak awal, selalu secara pribadi akan selalu memaafkan kalau ada yang minta maaf. Tetapi tetap juga konsisten bahwa memang untuk persis yang dibilang Bung Kossisudin tadi, ya ini kan ada 2 klaster ya. Nah, klaster kedua ini sedang berproses ya sudah segera nanti akan kami percaya akan P21 dan memang tidak akan ada penyelesaian apapun itu secara baik-baik dan kekeluargaan yang akan menyelesaikan untuk restoratif justice untuk teroris. Oke, tapi tadi Anda bilang Pak Jokowi berani untuk menyampaikan itu di pengadilan, tapi kalau kita lihat ada beberapa hal yang disampaikan oleh kubu Roy Suryo, terutama Roy Suryo, bahwa kubu mereka beberapa kali sering diteror supaya terima restoratif justice. Apakah ini seakan memang betul ada upaya supaya kasus ini tidak sampai bergulir pengadilan? Ya pertama itu kan kata Roy Suryo. Yang kedua, kalaupun itu Kenapa benar, kalau kata Roy Suryo Anda tidak yakin begitu? Nggak percaya, saya nggak percaya omongan Roy Suryo. Yang kedua, kalaupun itu benar, siapa yang ngomong? Apakah orang-orang yang sering tampil ya dalam hal ini membela Pak Jokowi khusus kasus ijazah palsu ini, karena kami tahu persis ya kami ini ya satu suara satu statement bahwa memang tidak ada RJ buat teroris ini, dan itu juga atas tentu arahan dari kami dorong Pak Jokowi dan kami sudah membicarakan itu bahwa memang tidak ada RJ untuk teroris, itu clear. Kalau masalah maafkan itu urusan pribadi. Ya kenapa kami relawan ya persis ini kan proses hukum. Proses hukum itu ya ini kan tujuan hukum itu ada 3 ya. Pertama keadilan. Ini proses hukum ini harus memberikan keadilan bagi Pak Jokowi yang kami anggap dia sebagai korban di sini. Yang kedua asas kemanfaatan hukum. Ini kemanfaatan hukum publik. Ya, masyarakat harus bisa melihat ini proses transparansi ini sehingga ini menjadi pembelajaran bagi publik bahwa tidak setiap orang gampang-gampang menghujat, menghina, memfitnah itu. Yang ketiga yang terakhir ini, ini kepastian hukum. Satu-satunya yang bisa memberikan kepastian hukum dalam proses ini adalah pengadilan, dan Pak Jokowi akan hadir di situ. Oke, tadi untuk teroris tidak ya seperti yang disampaikannya. Tidak. Tapi kalau untuk teroris tidak nih kata Bung Kossisudin. Tapi tadi juga disampaikan bahwa sebenarnya Bung Freddy sendiri nggak percaya apa yang disampaikan oleh Roy Suryo. Ya memang itu bukan berasal dari Bung Freddy gitu loh. Itu berasal dari sejumlah orang yang selama ini menjadi bagian pembela Joko Widodo. Saya sendiri dihubungi oleh teman saya dihubungi oleh Farhad Abbas yang menawarkan mengajak saya ke Solo. Tapi saya tegaskan saya jangankan ke Solo, ketemu Farhad Abbas saja kalau membahas soal itu saya tidak mau. Tapi lagi-lagi sebenarnya kan klaim tentang keadilan, kepastian dan kemanfaat itu kan klaim sepihak dari kubu Jokowi. Faktanya adalah tidak ada keadilan, justru kezaliman. Contoh, Bambang Tri dan Gus Dur itu divonis 4 tahun dari 6 tahun tanpa ada keadilan, yakni ditunjukkan ijazah asli. Tidak ada. Sebentar, yang kedua, tadi Anda bilang bahwa Anda diajak oleh Farhad Abbas ke Solo. Ya, ajakannya dari saya tentu menafsirkan ini bagian dari strategi untuk mengajak kami agar berdamai, atau setidaknya kalau saya mengajak klien saya untuk bisa berdamai dengan kubu Jokowi. Itu masih dugaan atau memang sudah ada bukti begitu? Dan arahnya ke sana, karena di beberapa forum juga demikian. Adi Darmawan juga mengajak itu, bahkan Adi Darmawan secara langsung kepada salah satu anggota tim kami begitu, memang tidak melalui kuasa hukumnya dan tidak melalui Jokowi langsung. Tentu kalau itu langsung dan ditolak kan malu. Nah kalau dari kubu-kubu yang lain kan bisa saja dikatakan itu sebagai ya biasa gosip saja, sehingga hilanglah rasa malu karena tawarannya bertepuk sebelah tangan. Gitu. Tapi saya mau tegaskan bahwa kalau kita bicara kepastian, tentu kepastiannya itu adalah dengan menunjukkan, dan forum untuk menunjukkan itu tidak harus pengadilan. Buktinya Asrul Sani memiliki forum publik untuk menunjukkan dan perkara itu selesai. Dan kalau kita bicara tentang kemanfaatan, apa sih manfaatnya kasus ini sampai hampir setahun nunggu pengadilan, yang pengadilannya tidak kunjung-kunjung datang? Kenapa kalau kita tidak bicara kemaslahatan, kemanfaatan itu adalah dengan mengambil cara yang lebih teknis dengan menunjukkan di depan publik sebagaimana yang sudah ditempuh oleh Asrul Sani, dan
telah terbukti itu lebih bermanfaat dan menutup kasus gitu. Nah, jadi kami makin meyakini bahwa kenapa tidak diadopsi secara asal-usani? Ya memang karena ijazah itu bermasalah. Semakin ditunjukkan pada publik, maka akan semakin terbongkar masalah dari ijazah tersebut. Gitu. Jadi karena ini karena tadi juga yang disampaikan bahwa ini relawan-relawan akhirnya mengajak, mendekati kubu Roy Suryo ini, kenapa akhirnya begitu? Apakah ini arahan Jokowi? Saya kemarin ketemu dengan Farhad, ada Kurniawan, tidak ada pembicaraan itu. Kalaupun ada itu, ini aja kita ngomong-ngomong. Udah, sebentar, karena kan saya tengahi dulu, karena apa yang disampaikan oleh Bang Fauzi ini misalnya bertolak belakang begitu apa yang disampaikan Bang Freddy. Misalnya kan Farhad Albas kan videonya tersebar itu di bandara, misalnya dengan siapa itu kemarin salah satu juga lah tersangka digoda-goda, ayo ke Solo seperti itu. Kemudian juga kan misalnya kita dalam obrolan, udahlah ikutin itu Bang Egy, ayo datang ke Solo, kan begitu itu. Tetapi secara prinsip bahwa relawan bahkan meminta Pak Jokowi tidak ada RJ untuk teroris ini untuk kepentingan yang 3 tadi itu. Ya, itulah makanya. Dan alasannya apa tidak untuk ketiga itu? Loh, gini loh. Misalnya kami atas nama relawan, contoh ini kemarin, ada relawan yang menunjukkan, saya itu bela Pak Jokowi sejak tahun 2014, itu tanpa pamrih, ini bukti transfer saya pribadi. Sehingga kalau Pak Jokowi dituduh, difitnah, saya merasa dirugikan. Oleh karena itulah kami membela Pak Jokowi di dalam kasus ijazah ini. Karena kami percaya ya, 1.000 triliun lebih 100 bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli gitu loh, sehingga kami die hard membela Pak Jokowi bukan hanya dalam hal ini gitu. Banyak sekali presentasinya ini. Iya, di sisi lain Bang Fauzi juga bilang begitu bahwa ijazah Pak Jokowi ini sebenarnya kan sederhana saja. Palsu. Sebenarnya sederhana saja. Mestinya Joko Widodo jujur saja, dia banyak masalah sehingga ingin mengakhiri masalah ini. Kalau apa dia ingin, masalahnya? Ya misalnya diseret dalam kasus haji dan haji itu kan masalah. Belum kasus-kasus korupsi yang lain banyak yang menunjuk Joko Widodo. Nah, artinya kalau memang sudah capek ya, kan dia yang bikin masalah, bikin laporan. Ya dia bisa bikin cabut, selesai di delik aduan. Tetapi sekali lagi memang dia ingin mencabut itu dengan legitimasi bahwa ijazahnya tadi menjadi asli saat dicabut. Jadi apa? Adanya perdamaian. Dia butuh legitimasi perdamaian, seolah-olah ketika berdamai ada yang meminta maaf, ketika meminta maaf seolah-olah ada pengakuan bahwa ijazah tersebut asli. Nah itu yang dia ingin dilegitimasi ijazah tersebut dengan permaafan dan perdamaian tadi. Bukan melalui putusan pengadilan. Karena dia juga tahu kalau sampai putusan pengadilan akan banyak yang dikorbankan. UGM pasti akan dikorbankan karena nanti akan dikuliti di forum tersebut begitu. Kemudian saya juga tertarik apa yang disampaikan oleh Bung Roy Suryo begitu, mengatakan bahwa ada upaya paksa orang tidak dikenal agar mereka menerima restoratif justice. Ya banyak. Seperti apa itu? Karena begini ya. Seolah-olah kalau di restoratif justice itu mereka akan lepas dari ancaman pidana, ancaman penjara. Padahal memang tidak ada ancaman penjara. Pertama, RRK ya, Kurnia ya, yang Rizal Fadilah, Rustam Effendi dan Kurnia. Itu nggak ada risiko penjara. Kenapa? Dengan KUHP yang baru, ancaman pidana 160 KUHP 28 ayat 2 Undang-Undang itu sudah di bawah 5 tahun dengan konversi KUHP yang baru. Artinya apa? Mereka bisa tarung ke pengadilan sampai inkrah tanpa ada resiko di penjara. Kenapa? Karena tidak ada kewenangan penyidik untuk menahan. Nah, memang akhirnya mereka ingin memecah belah dengan apa? Seolah-olah yang RRK ini bisa dikeluarkan, ditinggalkan RRT Roy Rismontiva, dan mereka mau berkonsentrasi di situ. Dan saya tegaskan bahwa RRK dan RRT itu bersatu. Mereka tidak akan meninggalkan dengan cara misalkan seperti kemarin Egy Sujana, Damai Hari Lubis. Itu kan pengkhianat bagi kami. Jadi gitu. tim Anda tetap kekeh ya bahwa ada orang tidak dikenal, ada teror, ada ajakan untuk restoratif. Dan ada yang dikenal, bahkan ada yang dikenal. Meskipun memang dari Bang Freddy bilang bahwa itu bukan ulah dari teman-teman ya memang nggak mungkin lah. Ada yang di panggung depan, ada yang panggung belakang, itu biasa. Gimana Bang Freddy? Ya saya nggak tahu kalau memang kawan-kawan itu seperti itu. Tapi kemarin saya ketemu sama orang-orang itu, kita satu suara bahwa tidak ada restoratif justice, tidak ada perdamaian untuk teroris ini. Ini memang harus sampai ke pengadilan. Kalau memang sampai ke pengadilan, memang kalau Pak Jokowi sendiri kan ingin sampai ke pengadilan menjadi forum untuk membuktikan keaslian ijazahnya. Lalu kenapa pada saat pengadilan di persidangan Citizen Lawsuit di Solo kemarin Pak Jokowi tidak hadir? Loh, itu kan forum yang berbeda. Beliau di situ ya melalui CLS yang sebelumnya sudah meskipun 3 kali pemanggilan ini ya? Bukan, itu kan pihak beda. Kemudian
Tidak ada Pak Jokowi gitu di situ dipanggil sebagai saksi. Tidak ada seperti itu. Itu gugatan perdata. Ya, lawyernya memang bisa membuktikan melalui misalnya bawa barang bukti. Tetapi barang bukti itu sedang disita di pengadilan. Kan begitu. Artinya secara strategi hukum kalau memang lawyernya itu bisa aja itu kerugian buat dia. Tetapi memang barang-barang bukti itu ijazahnya dan lain-lain itu kan berada di apa namanya di Polda, di penyidikan. Sama juga misalnya dengan waktu proses sidang KIP kan sama prosesnya, itu barang di Polda Metro Jaya, barang bukti itu. Nah, tetapi kalau proses pidana ini Pak Jokowi itu sebagai pelapor, sebagai korban memang akan diperiksa. Oke. Nah, seiringan nanti dia diperiksa, maka nanti jaksa yang sebagai pihak mewakili negara, mewakili Pak Jokowi akan membuktikan itu nanti di depan persidangan. Nanti Pak Jokowi akan ditanya, benar ini dijajah Anda, terus dan seterusnya. Oke. Nah, itulah forum yang tepat memang. Jadi pengadilan akan menjadi forum untuk Jokowi buka-bukaan soal ijazah. Sudah optimis nggak sih? Itu hipokrit saja, karena begini, kalau forumnya itu pengadilan, tidak butuh forum pengadilan pidana. Justru forum pengadilan perdata di Surakarta itu memberi kewenangan keleluasaan bagi Joko Widodo untuk membuktikan ucapannya akan datang ke pengadilan membawa ijazah SD, SMP, SMA sampai S1 UGM kepada hakim untuk melegitimasi ijazahnya. Faktanya yang disita itu hanya SMA dengan S1. Setidaknya masih ada SD, SMP kalau memang dia komitmen mau menjadikan forum pengadilan untuk menunjukkan ijazahnya. Yang kedua, ini juga ada hipokrit bahwa itu delegitimasi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kenapa? Untuk kepentingan pembuktian, barang yang disita itu bisa dibawa ke majelis hakim. Kemarin saja untuk kepentingan gelar perkara khusus yang bukan persidangan itu bisa dibuka. Kenapa? Apa sulitnya meminjam barang bukti untuk dibuka, dikirimkan untuk proses persidangan menunjukkan bukti? Kami justru melihat jangan-jangan apa yang disita ini sebagai manuver untuk ditutupi agar tidak bisa ditampilkan di Solo. Sehingga dihentikan di Polda Metro Jaya dengan dalih itu barang bukti. Dan pada akhirnya yang ada di Polda Metro Jaya pun tidak akan sampai ke pengadilan. Kenapa? Perkara ini selesai di tengah jalan. Ini yang saya lihat gitu loh. Kenapa Bung Kozi ini tetap kekeh bahwa yakin betul bahwa perkara ini akan berhenti di tengah jalan. Padahal dari Bung Freddy sendiri bilang bahwa enggak, tidak. Jangan berharap kali. Nggak mungkin. Roy Suryo, Dr. Tifa dan simple loh, ini kan perkara ijazah. Kalau orang itu punya ijazah asli itu tidak butuh pengadilan, tidak butuh lawyer. Ini loh pertanyaan saya. Forum. Sebenarnya forum itu tidak butuh diciptakan oleh hukum, bisa diciptakan oleh Jokowi sendiri dengan mengundang para media, dia jelaskan, dia kasih tahu satu-satu seperti Asrul-Sani. Nah, hari ini kenapa saya yakin bahwa tidak sampai ke pengadilan? Kenapa? Karena sampai ke pengadilan itu membuat Joko Widodo ya ketahuan masalah yang sejatinya yang sebelumnya sudah diketahui oleh klien kami, baru dibuktikan di pengadilan. Saya tidak sampai ke pengadilan, terus penyelesaiannya mekanismenya apa? Banyak sekali. Bisa jadi ya, kalau tanpa intervensi kekuasaan, Jokowi tiba-tiba cabut, selesai. Yang kedua, kalau tidak intervensi negara, meminjam otoritas negara lewat jaksa SKPP. Kalau jaksa nggak bisa, lewat mahkamah Jaksa Agung dengan deponering. Kalau nggak bisa, nanti minjam tangan presiden dengan memberikan abolisi. Itu kan sudah menjadi wacana di mana-mana. Nah, sebenarnya kalau memang ya tidak mau membebani negara dan memang ketakutan, ya hentikan dengan gentle, jangan satu sisi seolah-olah pengen ke pengadilan, sisi yang lain tuh ngerayu-ngerayu. Ya emang udah, seperti itu ya Bung Ferdi, ada ketakutan di situ. Jadi gini, justru kami sebaliknya, justru kami mendesak, meminta penyidik untuk segera menahan teroris ini, bukan mendesak Polri untuk menghentikan perkara ini. Nah, kan menahan kan nggak membuktikan, berarti kan ada motif jahat. Harusnya mendesak membuka bukti di pengadilan, bukan menahan orang. Bukan untuk menghentikan. Nah, saya percaya 1 bulan atau 2 bulan ke depan ini statement-statement mereka ini akan berubah lagi ketika ini sudah masuk di persidangan. Nanti saya nggak tahu mereka ngomong apa lagi ketika ini sudah di persidangan, sudah dalam proses pembuktian, saya nggak tahu mereka mengambil narasi apa lagi untuk seolah-olah membenarkan lagi. Justru itu bagus sekali. Kenapa? Gitu. Karena persoalan ini bukan hanya persoalan Roy Suryo, bukan Rismon, bukan Dr. Tifa, bukan Kurnia dan yang lain. Ini persoalan bangsa, persoalan seluruh rakyat. Justru dalam forum persidangan itulah rakyat bisa kita yakinkan apa yang dilihat klien kami itu sebagai ijazah palsu pada saat gelar
perkara khusus akan dilegitimasi melalui pengadilan bahwa barang yang selama ini sudah beredar dari sosial media itu adalah sama dan itu dibuktikan melalui forum pengadilan. Itu menjadi legitimasi terhadap penelitian bahwa penelitian ini telah dilegitimasi oleh pengadilan melalui sebuah putusan. Nggak ada masalah, makanya nggak perlu lagi ada tawar-tawaran memaafkan dan seterusnya. Berarti sepakat bahwa pihak dari teroris ini nggak usah menawarkan lagi maaf-maafan gitu loh. Pihak dari teroris ini berarti sepakat bahwa ini harus dibawa pengadilan. Ya sejak awal kan memang demikian. Ya justru itu makanya. Sejak awal demikian. Nah, cuman Jokowi selalu merayu-rayu dan terbukti dua yang terayu, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, begitu loh. Betul, terayu. Tidak pernah ada Jokowi merayu-rayu, tanya aja itu Egy. Memang Jokowi tidak, tetapi relawannya melalui relawan Joko Widodo yang mendatangi Bogor, Egy Sujana baru dibawa ke Solo, begitu loh. Betul begitu, Bang. Tidak pernah ada. Kemarin kami ketemu bahwa bukan beliau yang melakukan itu, Rejo Rahmat, Sekjen Rejo datang ke Bogor, ngomong sama Egy Sujana, di follow up kedatangan mereka ke Solo, diceritakan kronologisnya. Ditawarin sama Farhad, begitu. Ya, Farhad ke saya lewat Yasin teman saya. Nah, begitu kita tolak, katanya itu mah gimmick-gimmick saja. Iya, karena sudah ditolak. Coba kalau di follow up, jadi itu barang. Oke. Terakhir Bung Freddy, Anda pasti akan yakin bahwa dalam persidangan nanti Joko Widodo akan menunjukkan ijazahnya. Iya, kami yakin 100.000% bahwa Jokowi akan banyak sekali. Iya, supaya jangan kalah dari Bung Rismon dan kawan-kawan ini persentasenya. Jadi memang satu-satunya jalan memang harus diputus ke pengadilan supaya ada kepastian hukum, supaya publik tercerahkan. Karena Pak Jokowi di sini sangat dirugikan. Supaya kasus ini nggak berhenti atau nggak berlanjut sampai 1 tahun ya. Sebetulnya sama dengan kata tapi itu Bung Kozinudin disepakat, tapi pernyataan ini penyesatan. Kenapa? Kalau saat di sidang pidana yang menunjukkan bukti itu bukan Jokowi lagi tapi jaksa. Nah, kalau mau menunjukkan oleh Jokowi itu di sidang perdata di Solo. Ditunggu di Solo begitu. Oke Bang Freddy, oke Bang Kozinudin, yang jelas apa yang disampaikan oleh Joko Widodo menyatakan bahwa pada saat persidangan ia akan menyampaikan ijazah hasilnya. Itu yang kita nantikan bersama. Iya, dan di Solo ada forumnya. Kita tunggu. Kita sepakat di situ, kita sepakat di situ, Bung Freddy. Terima kasih Bung Freddy Damanik, Sekjen Projo, dan juga Ahmad Kozinudin, pengacara Roy Suryo, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Dan saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi penting dan menarik lainnya usai jeda. Di antaranya, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta menonaktifkan Kombes Edi Setianto Erning Wibowo dari posisinya sebagai Kapolresta Sleman buntut dari kasus suami jadi tersangka karena menewaskan jambret yang dikejarnya. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta menonaktifkan Kombes Edi Setianto Erning Wibowo dari posisinya sebagai Kapolres Sleman, Kapolresta Sleman buntut dari kasus suami yang jadi tersangka karena menewaskan jambret yang dikejarnya. Kapolda DIY menunjuk Kombes Rudi Yulianto yang saat ini menjabat sebagai Dires Narkoba Polda DIY menjadi pelaksana harian Polresta Sleman. Penonaktifan berdasarkan rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Pengawasan Daerah Polda DIY. Dalam audit ditemukan dugaan lemahnya pengawasan Kapolresta Sleman sehingga proses penyidikan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menonaktifkan Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto terkait dengan temuan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Daerah dipimpin langsung oleh Pak Irwasda. Ditemukan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kapolres. Dan saya telah menunjuk pengganti pelaksana harian Kapolresta Sleman, Kombes Pol Rudi, yang sekarang sebagai Dir Narkoba. Sorotan lain saudara, Babinsa yang menuduh seorang pedagang menjual es kue dengan bahan berbahaya mendapat sanksi administratif dan ditahan 21 hari karena apa yang ia tuduhkan tidak terbukti.
Kodim 0501 Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada Babinsa Koramil 07 Kemayoran Serda Heri Purnomo yang sempat mengamankan Sudrajat terkait dengan penjual es kue jadul lantaran dicurigai dagangannya mengandung bahan spons di Kemayoran, Jakarta Pusat. Serda Heri juga ditahan maksimal selama 21 hari. Selain itu, saudara, Serda Heri dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI Angkatan Darat sebagai upaya pembinaan dan penegakan tata tertib organisasi. Hukuman dijatuhkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai bagian dari tanggung jawab institusi agar anggota TNI menjalankan tugas sesuai dengan etika dan norma. Melalui keterangan tertulis, Komandan Kodim 0501 JP Kolonel Infanteri Ahmad Alam Budiman menulis, pagi hari ini kami telah melaksanakan sidang hukuman disiplin militer terhadap prajurit kami, Babinsa 03 Koramil 07 Kemayoran, Kodim 0501 JP. Hukuman yang dijatuhkan berupa hukuman berat. Tetap bersama kami, Kompas Petang masih akan kembali usai jeda. Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya terkait kasus tata kelola kebun dan industri sawit. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi bilang, penggeledahan dilakukan di sejumlah tempat, termasuk rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Penggeledahan dilakukan terkait penanganan kasus tata kelola kebun dan industri sawit periode 2015-2024. Memang ada penggeledahan beberapa waktu lalu itu di beberapa tempat, mungkin salah satunya di rumah yang disebutkan tadi, penyidikan tata kelola kebun dan industri sawit. Saudara, jangan lupa 2 hari lagi mulai 1 Februari 2026 Kompas TV pindah channel. Satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Dapatkan selalu informasi dan juga berita terupdate Kompas TV di televisi Anda di channel 11 pada perangkat TV digital atau set-top box Anda. Saya tutup Kompas Petang edisi kali ini. Saya Yasir Nenek Ama. Saya Cindy Permadi. Terima kasih. Sampai jumpa.